menyelesaikan muskuloskeletal sama menyelesaikan mata. Nah, nanti pertemuan 3 tinggal dermato sama tumbang, ya. Nah, pertemuan 4 itu kan sama-sama lain kalau cuma THT aja. Nanti kamu mau timbangkan lah kalau ada waktu. Oke? Kalau mau tanya sebelum kita lanjut, recall kalau pempis mata. 3. Cuci tangan, vital sign, ya kan? Anggap nggak ada head tutup. Apa yang pertama kali kalian lakukan? Apa? Pemeriksaan fisik mata. Apa aja tuh? Alis, bulu mata, bulu mata, konjungtiva, sklera, kornea, pupil. Oke. Habis itu setelah pemeriksaan umum, setelah pemeriksaan fisik umum kita ngapain? Funduskopi atau lancar dulu? Funduskopi. Kenapa? Karena dulu. Karena pasiennya juga dulu, biar dia profesionalnya nggak kurang ya. Oke, kemudian? Oke. Nah itu kita praktekkan di mind map ini sebenarnya ya, ini mau kita praktekkan. Tapi sebelum kita selesaikan dulu 10 kita ya. Tunggu, siapa yang pertama kali datang di ruangan ini tadi? Nah, ini posisinya udah disusun apa ini tadi? Udah disusun dia. Oke. Udah kosong kuliah kalian kan? Ada lagi kuliah kan? Tinggal ujian blok aja kan? Oke, nah sekarang kita lanjut ke 10 ya. Kalau 10 kemarin kita udah bahas tentang fraktur, sekarang kita bahas pasiennya itu datang dengan keluhan nyeri lutut. Nah, cara belajarnya banyak nih, bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan infeksi atau tidak, bisa berdasarkan trauma, injury atau tidak. Banyak cara kita bisa belajar dari nyeri lutut ini. Tapi ya udah semua kita masukkan aja. Yang pertama itu coba kalian bagi dulu berdasarkan usia. Di bawah 50 tahun sama besar sama 50 tahun. Kalau dia udah nyeri lutut, apalagi bilateral dua-duanya usia tua, nggak ada lagi DD lain tuh, pasti degeneratif. Nama penyakitnya adalah osteoartritis. Ini abang kasih kode kompetensi 4 karena nanti di OSCE yang keluar adalah ya Anda bisa makan dulu nggak apa-apa sambil ya. Apa aja Pak? Coba pesan makan. Ini. Tidak dulu tadi. Ini sampai ini. Kedua lagi siapa? Sambil makan aja, nggak apa-apa ya. Kalau pesan sambil minum pun nggak apa-apa. Oke. Ada nampak adek? Ya, nampak kan? Aman ya? Kalian nampak lah, nampak kan dek? Nah, nggak ada ini dia. Kalau untuk OSCE langsung aja kompetensi 4. Pasti yang keluar grade 1, grade 2, nggak mungkin grade 3, grade 4 karena kalau dia grade 3, grade 4 itu nanti dia langsung rujuk, ya, langsung rujuk untuk penanganan operasi. Tapi kalau dia di bawah 50 tahun, maka kalian bagi dulu apakah dia karena injury atau tidak. Kalau dia bukan karena injury, berarti dia karena infeksi, berarti dia ada demam. Udah, berarti dia ada dua. Yang pertama namanya osteomyelitis. Yang kedua namanya septic arthritis. Satu radangnya di tulang, infeksinya di tulang. Satu infeksinya di sendi. Arthritis, osteomyelitis. Oke? Injury kan di blog kita banyak tuh belajar ada ACL ya, ICL. Nah itu nggak usah dipelajari. Yang akan keluar itu cuma cedera meniskus kalau dia sekali. Cedera meniskus. Tapi cedera meniskusnya membagi jadi dua. Ada cedera meniskus medial, ada cedera meniskus lateral. Ini aja yang kata kuncinya. Oke. Nah sebelum abang bahas sampai penunjang lah, kita cari aja dulu. Kalau OA ini masukinlah kriteria OA. Contoh akan ada kaku di pagi hari, ya kan? Dimana kakunya itu kurang dari 30 menit. Oke.
Kemudian yang namanya kissing bone, penyempitan celah sendi, maka nyerinya itu akan memberat saat aktivitas dan berkurang saat istirahat. Sekarang ada hal yang harus kalian pahami tentang mid-1. Ini kalau secara klinis dan patogenesis sangat sulit kita bedakan. Sulit sekali kita bedakan antara osteomyelitis dengan septic arthritis. Logikanya, kenapa sih bakteri itu bisa masuk sampai ke tulang? Kenapa sih bakteri itu bisa masuk sampai ke sendi kan itu kira-kira kan? Berarti ada port di entry. Berarti sebelumnya itu pasti ada riwayat luka sebelumnya. Atau biasanya kadang ada riwayat patah fraktur terbuka yang tidak diobati dengan baik dan benar, ya udah masuk. Masuknya bisa ke tulang atau ke sendi. Itu yang pertama. Jadi kalau abang dapat pasien 2 ini, abang nggak bisa membedakan orang ini dari segi klinis. Makanya kita punya 2 patokan untuk membedakan osteomyelitis dengan septic arthritis. Kita punya 2 patokan. Apa aja patokan kita yang pertama? Yang paling gold standar kali adalah kalian minta aja penunjang. Penunjangnya itu adalah foto polos, karena ini samanya. Foto polos genum. Posisi AP lateral. Oke, kita masuk dulu lah OA. Kalau dia OA dijumpai apa? Penyempitan celah sendi. Penyempitan celah sendi dan disertai adanya yang runcing-runcing di samping apa? Osteofit. Oke. Bang, ini aja bang interpretasinya. Iya, kan kita tadi udah sepakat. OA yang keluar itu adalah OA grade 1 sama grade 2. Berarti kayak penulangan subkontral, sklerosis dari tulang, itu nggak ada lagi kissing bone, tulang yang menyatu, itu nggak ada lagi kalian jumpa, ya. Jadi kalian cukup ingat ini. Nah, sekarang sesuai janji abang tadi, kalau dia datang dengan osteomyelitis atau septic arthritis, kira-kira mana yang bermakna secara protokolos? Osteomyelitis. Kenapa? Karena ada involucrum, cyclostrum. Oke, interpretasinya good, bagus. Kenapa dia bermakna di osteomyelitis tapi tidak di septic arthritis pada foto polos? Karena dia di bagian tulang. Sementara tulang itu kan klasifikasi jadi terlihat pada X-ray. Sementara septic arthritis kan dia di sendi jadi lebih ke Pakai? Pokoknya injeksi aspirasi cairan sendi. Ya, kalau dia sendi fotonya pakai apa? MRI. Iya, betul. Nah, itu jawabannya. Jadi, foto polos itu nggak bisa nengok sendi, nggak bisa nengok ligamen, nggak bisa nengok tendon. Intinya nggak bisa nengok yang halus-halus tuh nggak bisa. Kalau ada pasien kita minta foto polos, dia cuma bisa nengok tulang. Jadi fraktur kan foto polos kan. Itu juga osteomyelitis. Makanya pada osteomyelitis kalian minta foto polos. Keluar nanti hasilnya dijumpai kan dia datang dalam posisi akut. Namanya soft tissue swelling. Kalau yang dibilang adik tadi itu involucrum sequestrum itu pada osteomyelitis kronik. Ya, subakut hingga kronik. Nah, itu sering dijumpai. Tapi kalau di osci logikanya pasien akan datang ke kita dengan osteomyelitis akut. Jadi abang langsung soft tissue swelling. Abang serahkan ke kalian. Kalau kalian mau belajar radiologi lagi di rumah ya silahkan. Tapi kalau dari abang kan nggak usah lagi. Kenapa? Karena udah bisa kita klaim dari sini. OA udah jelas dari main-main. Ya, pas kita minta foto polos keluar hasil, ya langsung aja soft tissue swelling itu pertanda dari osteomyelitis. Paham itulah gold standarnya yang membedakan dia dengan septic arthritis. Oke. Kemudian biasanya kalau dia OA itu ya ini 80% lah bisa kalian pakai di osci. Osteomyelitis itu biasanya unilateral, sebelah aja kena. Tapi kalau septic arthritis itu bisa kena dua-duanya. Oke. Jadi apa? Pas kalian klik foto polos keluar kelainan itu apa berarti? Osteomyelitis. Pas kalian minta foto polos nggak ada hasil atau hasilnya normal maka itu septic arthritis. Nah, sekarang masuk lagi ke konsep kita tadi. Tadi aku bilang meniskus nampak nggak dari foto polos? Nggak nampak. MRI harusnya. Maka MRI itu bukan kompetensi kita dokter umum. Jadi kita dari PMK saja membedakan cedera meniskus medial sama lateral. Gimana caranya? Menggunakan McMurray test. Gimana cara McMurray test? Pasien kita baringkan, kemudian kakinya kita fleksikan ini, lututnya ini kita fleksikan. Oke.
Nah ingat, McMurray ini cara belajarnya kebalik deh, kebalik. Jadi kalau kalian pertama rotasikan dia ke internal. Kalau dibilang waktu kalian rotasikan ke internal dia sakit, berarti yang kena adalah lateral. Tapi pas kalian rotasikan ke arah rotasi eksternal, dia bilang sakit, berarti yang kena adalah medial. Ingat, ini cara ngafalnya kebalik. Jangan sampai gara-gara hal mudah kita salah. Oke, tutuplah. Maka kata laksananya, semua ini abang jelasin prinsip biar kalian nggak ngafal. Semua yang injury kalian kasih rise, ya. Rest istirahatkan, ice kompres dingin, kompresi balun, elevasi naikkan tungkainya. Kemudian semua yang nyeri di lutut kalian berikan air natrium diklofenak. Natrium diklofenak tab 50 mg nomor 14 kalian berikan 2 kali sehari. Oke. Kemudian kalian berikan vitamin sendi. Ini abang nggak jelasin per diagnosa ya. Kalian tengok aja. Semua yang injury pasti rise. Semua yang nyeri abang kasih ini. Tab 500 mg nomor 7 1 ini tab 1. Dan kalau dia datang dengan infeksi, berarti tambahin antibiotik erythromycin 4 dikali 500 mg. Kalau kalian disuruh resep ini, kalau kalian cukup bilang ya udah kasih aja ceftriaxone 2 gram per 24 jam. Kita uji. Kalau pasien datang dengan OA, apa obatnya? Apa obatnya? Diklofenak sama glukosamin aja, betul nggak? Perlu nggak di rise? Perlu nggak dikasih antibiotik? Nggak perlu. Pasien datang dengan keluhan osteomyelitis, septic arthritis, apa obatnya? Diklofenak, glukosamin, antibiotik. Pasien datang dengan keluhan cedera meniskus, rise, diklofenak, glukosamin. Jadi infeksinya enggak. Jadi jangan menghafal ya. Paham? Paham. Lanjut. Sekarang pasien kita datang ke kita dengan keluhan nyeri pada pergelangan kaki. Nah ini cuma 2, tapi ini sering juga keluar di osteoartritis keluar atau apa. Jadi fraktur tertutup sama ini yang sering keluar. Yang pertama itu adalah ankle sprain. Yang kedua itu adalah ruptur tendon Achilles. Oke. Nah, jadi bedanya apa? Simple. Bedanya adalah dari pemeriksaan fisik, namanya Thompson nanti. Cuma kalau kalian mau gali-gali dari anamnesis, ankle sprain ini kan biasanya terjadi pada atlet apa? Bola. Kalau ruptur tendon terjadi pada atlet basket. Itu dia bedanya. Bola kan terkilir ya, gini. Kalau basket kan dia lompat, salah tumpuan, ruptur tendon belakang ya. Periksalah yang namanya Thompson. Maka Thompson test di ankle akan negatif, Thompson test di ruptur tendon akan positif. Tetaplah. Minta penunjang. Nama penunjangnya apa? Foto, polos, genu, posisi AP, lateral. Atau kalau nggak keluar, tapi di rubrik kalian membaca cuma ini sih. Boleh kalian minta, kok foto polos genu sih nggak ada yang sadar? Sorry, ankle joint. Foto polos ankle joint ya. Atau kalau nggak ada heels joint. Jadi biasanya ruptur tendon itu spesifik ke heels joint karena di belakang. Jadi kalau ankle sprain bisa. Nah sesuai janji kita juga, tendon itu nggak pernah nampak dari foto polos. Ankle sprain juga nggak pernah nampak dari foto polos. Makanya gold standar kalau kita belajar untuk ujian blok, gold standar ruptur tendon itu MRI, ya. Tapi nggak apa-apa, kemungkinan bisa keluar. Kalaupun keluar, apa interpretasinya bang? Kalau dia ankle sprain, maka nanti interpretasinya dijumpai adanya strain atau regangan. Kalau dia yang ruptur tendon, maka nanti dijumpai adanya lusensi atau hiperlusen boleh berbentuk seperti segitiga. Kalau kalian mau belajar radiologi lagi boleh, kalau abang sih nggak usah. Kan udah tahu ya dari kontes ya kan, ngapain lagi kan? Nah, tata laksana berarti apa? Injury berarti nice. Ditambah dengan anti nyeri. Bisa nggak diklofenak? Nggak bisa, anti nyerinya udah hebat lagi. Oke, karena skala nyerinya hebat, berarti kalian kasih asam mefenamate.
asam mefenamat tab 500 mg nomor 21 diberikan 3 kali sehari. Lanjut. Gimana periksa apa? Thompson. Pasien telentang atau telungkup? Telungkup, ya. Kita anggap telungkup lah dia ini. Ini kepala, ini kakinya di sini. Kakinya itu harus lebih dari bed, betul kan? Kenapa? Karena nanti kita mau pijit bagian betis. Orang normal kalau kita pijit apa? Betisnya ini itu kan gerak kan? Itu berarti tendonnya masih normal. Tapi kalau pada ruptur tendon pas kita pijit, ya saya adalah dia. Makanya udah putus. Itu namanya Thompson test positif. Kerjakan aja, nanti dosennya ngasih tahu. Ya sambil kalian bilang. Oke, sekarang pasiennya datang ke kita dengan nyeri pada pergelangan tangan. Ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama tenosynovitis dequarvain. Yang kedua namanya tenosynovitis suppuratif. Ini 2 hal yang beda secara patogenesis. Kalau dia dequarvain itu karena kebanyakan aktivitas. Jadi inflamasi yang terjadi itu bukan karena bakteri. Kalau suppuratif jelas penyebabnya bakteri. Kenapa bakteri bisa masuk ke sheath tendon, Bang? Berarti ada riwayat luka, biasanya riwayat tertusuk duri. Nah, pencetusnya aja udah beda, ya kan? Oke, nanti ada pempis, namanya di sini Finkelstein. Finkelstein tesnya positif. Ini Kanavel tesnya positif. Gimana cara periksa Finkel? Posisikan gini, kemudian tekukan ke bawah. Pasti sakit. Kita orang normal aja pasti agak keras aja kan? Apalagi orang yang kena dequarvain, ya lurus gini. Kalau Kanavel dia akan datang ke kita posisi tangannya gini. Jadi di tempat yang suppuratif tadi itu akan terkunci dalam posisi fleksi, bengkak di sini, edem, merah. Kalau ditarik bisa ada pushnya, ya. Maka kita suruh dia ekstensi nggak bisa, sakit. Itulah Kanavel namanya. Oke, obatnya apa? Intinya semua ini kalian kasihkan steroid disertai dengan anti nyeri. Prednisolon 4 mg nomor 21 diberikan 3 kali sehari. Karena dia ada nyerinya boleh dikasih paracetamol 3 dikali 500 mg. Ingat, ada nggak infeksi di sini? Ada kan? Suppuratif. Jadi kalau semua yang infeksi jangan lupa dikasih antibiotik. Nah ini kebetulan Staphylococcus, jadi kalian boleh kasih amoxicillin. Betul lah dulu. Itu. Oh, foto. Ya matiin nanti lagi biar nggak kena ya. Ya.